Om Swastiastu, masih bersama saya Dewi Pradewi di Obras YouTube channel, obrolan ringan dan bernas. Dan masih bersama narasumber kita yang kece banget dan yang pastinya ini luar biasa buat kaum milenium gitu ya, yang pastinya tidak akan sungkan bertanya kepada beliau, yaitu Dr. Kade Suyasa Jaya, SPOG konsultan. Dan kita akan melanjutkan pembicaraan kita yang lalu, yaitu masih seputaran menstruasi. Dan pertanyaan saya yang lalu itu adalah sudah ada produksi darah dalam menstruasi, tapi dia tidak seluruhnya keluar, dan kata dokter itu akan malah menjadi tumor, malah jadi penyakit dalam badan kita. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, comment, and share Obras YouTube channelnya dulu. Dokter Kade, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap luar biasa. Tuh kan, tetap. Ini adalah dokter buat kaum milenium kita, yang pastinya tidak akan pernah sungkan bertanya sama Dokter Kade, karena sumringah, bahagia, selalu happy, dan kayaknya nggak pernah sedih gitu ya dok ya? Kan sih, saya gimana ya? Kita mau hadapi hidup ini dengan cara apa sih, Bi? Mau dengan cara merengut? Aduh, gitulah kalau Mau ngomong sama dokter apa? ya. Mau dengan cara apa kami hidup? Mau Ya, dengan cara hidup apa? pilihan kita sama dengan kita bercermin, Bi. Oke. Kalau kita merengut bercermin, orang merengut kita lihat di sana. Asik. Tapi kalau kita senyum, orang senyum kita lihat di sana. Oke, itulah bagian dari timbal balik. Hidup itu kayak gitu. Apapun yang terjadi, tetap matahari terbit dari timur tenggelam di barat, nggak akan berubah. Ketika kita tidak bisa mengubah dunia, jangan ngeyel. Kita yang berubah sekarang. Oke, karena yang Dari abadi sisi- itu adalah perubahan. Iya. Tapi jangan pernah sekali-sekali menyuruh orang tuh berubah. Berubahnya harus mulai dari diri sendiri. Ada berubah tuh Satria Baja Hitam yang berubah. Aduh, kalau sama jadi Sailor Moon aja deh dok. Ya ampun, jadi ikhlas selalu. Pokoknya selalu happy saya ketemu sama Dokter Kade ya. Selalu ada hal-hal yang baru saya bisa kutip dari beliau pastinya. Dok, kita langsung aja dok ke pertanyaan kita, nyambung pertanyaan yang waktu lalu dok. Kita mau ngomongin tumor-tumor ya apa? Iya, apa karena kan pada menstruasi yang saya bilang itu, menstruasi itu kalau misalnya ketika tidak keluar artinya dia ada tidak pengaruh terproduksi. karena ada ganjelannya di Iya, bawah. dia terproduksi tapi tidak keluar semua dok. Iya. Pasti akan jadi penyakit tuh di dalam dok. Ya sih, Tumor itu sendiri kita namai Gini. apa dalam kedokteran? ada tumor-tumor di bidang reproduksi ya. Heeh. Gini dulu pemahaman awal sederhana aja saya ngomong deh biar nggak ribet-ribet amat. Tumor kan ada yang ganas, ada yang jinak. Kita Iya. ngomongin yang jinak, yang ganas ngeri. Aduh. Ini jinak dulu kayak Jinak-jinak aja ya. dulu. Jinak-jinak merpati tapi. Kalau Kok jadi romantis gimana gitu dok? jangan dikat batuknya itu. Itu termasuk bagian dari seni. Oke, Batuk itu. seni batuk. Kalau tumor itu mengenai rahim, Iya. itu kita sebut mioma. Jadi mioma itu tumor jinak pada rahim. Kalau tumor itu muncul di indung telur, kedua indung telur, kita sebut kista. Nah ini dulu pemahaman dasar dulu. Karena sering rancu kan, Munculnya itu mana maksudnya mioma, mana dia- kista. Yang di indung telur dia muncul, kista namanya. Di indung telur dekat dengan Indung indung telur telur kan atau yang- di dalam indung telur dok? Bisa di dalam, pokoknya di indung telurnya itu, di dalam lah, Sekitar- pasti muncul dari dalam. Karena cikal bakal kista ini sejatinya kan kantung telur yang katakanlah kebablasan dia tidak membentuk kantung telur tapi membentuk menjadi kista. Kista itu pasti tidak ada sel telur kan gitu loh. Nah itu di indung telur namanya kista. Tapi kalau benjolannya di rahim namanya miom atau mioma. Ya, Dan kita ngomongin semuanya yang jinak. itu terdiri dari darah. Nah, kalau Isinya- mioma padat isinya dia. sendiri? Kalau miom itu kan tumor jinak otot rahim. Ya otot benjolan tuh padat jadinya. Oke. Tapi kalau kista Kalau di kista? indung telur ini yang bisa jadi cairan isinya. Bisa Dan jadi. tidak tidak melulu berupa darah. Ada yang berupa darah. Jadi kalau kista ini berasal dari endometriosis namanya salah satu penyakit. Jadi darah dia isinya jadinya, makanya namanya kista coklat. Kan kista tuh macam-macam. Oh gitu. Ada Kista kista, itu ada simpel kista sederhana, katakan isinya paling cairan bening aja. Ini tentu tidak berbahaya mengancam nyawa maksudnya. Tapi yang kista yang mungkin kita omongin lebih banyak yang berkaitan dengan organ reproduksi ini, yang artinya menimbulkan susah hamil, kemandulan, Ya. adalah apa yang disebut kista coklat atau endometrioma. Kista itu coklat. berpengaruh Kemandulan, susah bisa hamil. membuntu saluran telur, bisa menghambat masa subur karena coba kan sel telur subur muncul dari kedua indung telur nih, kanan kiri. Sekarang bayangin kalau tempatnya ini
diliput oleh kista, gimana mau memproduksi Oke. sel telur subur. Diselimuti oleh oke. Diselimuti oleh kistanya itu. Nah, kalau dia gini loh, endometriosis Tapi itu masih ada potensi untuk hamil. masih ya kan, tangani cepat. Nah, konsep penanganan tumor entah ganas entah jinak, sebenarnya konsep dasarnya adalah operasi kan, pengangkatan. Tapi kadang-kadang kita juga masih mencoba dengan obat. Iya. Atau yang sering terjadi adalah kombinasi antara obat dan operasi. Itu untuk lebih memaksimalkan hasilnya. Karena biasanya yang kita bela-belain katakanlah gitu kan, bagi wanita yang kena kista yang belum ada anak atau malah Iya. belum nikah kadang-kadang. Ini yang benar-benar kita hati-hati sekali, supaya kalau bisa kita ngangkat tumornya saja, kita angkat, jangan mengganggu organ reproduksi gitu loh. Misalnya kalau miom di rahim, usahakanlah ngambil miomnya saja, jangan mengganggu rahimnya. Kalau memungkinkan, kan jenisnya banyak. Tapi ada yang memungkinkan untuk diangkat tuh. Ada, kalau miom itu menyeluruh, dia diffuse istilah bahasa Balinya. Diffuse bahasa Bali itu. Wong ini orang. Harus. Jadi menyeluruh. Mana miom, mana Berarti rahim sudah, sudah jadi artinya satu. sudah berat sekali ya. Iya. Pasti harus Makanya ini yang kadang-kadang ibu-ibu atau anak, kalau ada keluhan sedikit, kan kebiasaan kita kalau nggak ada keluhan pasti nggak ke dokter kan, Iya. nggak periksa kan. Ini Iya, yang itu dia tadi karena malu bertanya, Dok. malu tersesat tanya di jalan, makanya kan ada apa kebalik ya? Kembali kita, Dok. Heeh. Ya, ada aja nih. Iya, harusnya itu memang harus ditanganin ya, Dok ya. Semakin dini penanganan sebuah masalah medis, penyembuhan akan semakin menjanjikan itu loh. Jadi jangan nunggu sampai parah banget baru. Sering sekali padahal dia udah tahu ada benjolan, didiemin berbulan-bulan, bertahun-tahun, udah gede banget Gede baru banget datang. kan artinya. Ya kita gimana harus mau sampai ngangkat. Ya, ngangkat Harusnya semuanya kan kalau di jadi. awal kita sudah tangani Kemungkinan kita yang masih di- bisa ngangkat, iya, ngangkat penyakitnya penyakitnya saja. aja. Dengan mempertahankan organ reproduksi kan tetap. Tapi itulah gaya-gaya Tapi masyarakat kalau kita. misalnya kita melakukan operasi itu, Dok, karena kan beberapa saya juga sempat nanya gitu. Kan pastinya ada kelenjar-kelenjar yang akan pengaruh ketika ngangkat itu, Dok. Ada fungsi-fungsinya yang tidak berfungsi lagi. Karena kan ngangkatnya itu paksa, Dok, atau gimana, Dok? Apa tindakan dokter yang tidak ada resiko? Semua tindakan kedokteran ada resiko. Dilirik dokter aja ada berisiko. Dilirik dokter, Dok. Kayak ini tuh kan, ada resiko. Oke. Sudah enggak di depan kamera, Oke. senyum-senyum juga. Oke, artinya Jadi semua tindakan kedokteran itu berisiko. Tidak ada, tapi seorang dokter mengambil tindakan pasti sudah mempertimbangkan ini bahasa bisnisnya ini untung rugi. Jadi keuntungan yang kita dapatkan harus selalu lebih besar daripada efek samping yang mungkin muncul. Nanti masalahnya adalah efek samping tidak selalu muncul. ya, Dan sering sekali kita dipojokkan oleh sesuatu yang memang harus kita ngambil tindakan. Misalnya, yang contoh gamblang aja deh, persalinan, sudah bukaan satu bukan tiba-tiba macet. Kan sesar harus. iya. Sesar tuh berisiko nggak? Iya, berisiko. Tapi emang ada jalan lain. Emang bisa keluar dari hidung, dari kuping lahirnya kan enggak. Jadi sering sekali kita dipojokkan, Kalau sudah pilihan. memang harus itu yang kita ambil dengan segala risiko. Maju kita. Oke. Gitu, tapi tetap kita dengan tingkat Harusnya memang kehati-hatian. kita serahkan kepada dokter, karena dokter yang lebih tahu. Karena belajarnya bertahun-tahun gitu, nggak mungkin main-main ya, dokter ya. Ya, tapi dokter juga tidak segala-galanya. Saya tidak suka jadi gimana istilah. Saya tidak suka jadi diktator. Jadi bagi saya kewajiban dokter itu gini, menjelaskan masalah pasiennya dengan segamblang mungkin, sejelas mungkin. Dan memberi pilihan. Kemudian pasien yang mengambil keputusan. Itu yang paling enak sejatinya bagi saya. Jadi jangan dokter bersikap diktator harus gini, kecuali dokter boleh bertindak tanpa persetujuan pasien hanya dalam kondisi emergensi. Itu ada di kode etik, artinya menyelamatkan nyawa. Kalau untuk penyelamatan nyawa dokter bisa bertindak langsung tanpa harus menginfo ke keluarganya. Itu sudah diatur oleh kode etik kita. Jadi boleh. Tapi kalau tindakan yang Tapi masih itu sudah punya argumen kuat pastinya. iya, Kalau kita sudah berada di ruang bedah itu life terutama. saving, iya, Ya kan? life saving. Kalau nyawa hitungannya nggak usah ngomong sudah, karena itu dilandasi oleh niat baik itu jadinya. Jadi Jadi ada tumor bagian reproduksi itu berarti kista sama miom. ya. Ya, Kadang-kadang mana yang lebih jelek? Ada semua jelek sih. Tapi kalau bisa dipilih Yang jangan parah di miom banget. dah. Yang di miom yang bahaya karena miom itu di kandungan. Salah-salah bisa kita ngangkat kandungan sudah nggak bisa hamil kan?
Oke. Kandungan kan tempat tongos, tempat bayi. Ini tongos bayi ini. Iya. Kan kalau rahim hilang kita gimana mau hamil? Kalau indung telur hilang Indung satu, telur. kita masih punya satu. Bibit masih ada gitu Nah, loh. tapi kalau misalnya indung telurnya masih satu tapi dia mium, Iya, miom. Makanya Masih punya miom ini yang kesempatan. ngeselin. Ya tetap sih. Miom itu juga banyak, tumor di rahim juga banyak jenisnya maksudnya. Nah, yang mengganggu adalah kalau dia tumor itu menonjol ke rongga rahim, tempat nanti nempelnya embrio kan. Tapi ini rahim misalnya. Terus miomnya di sini kan tinggal operasi, tinggal gampang aja, tinggal motong aja kan. Jadi ada miom yang begini, ada miom yang di dalam otot dinding rahim, itu masih bisa kita angkat miomnya. Tapi miom yang menonjol ke rongga rahim, nah ini yang ngeselin. Oke. Dia mengganggu pasti kan. Kan rongga rahim kan tempat nempelnya embrio nanti setelah artinya terjadi pengaruhnya juga karena posisi dari tumor itu sendiri. Posisi tumor bisa menjadi penyebab infertilitas, susah Sama hamil. responnya satu lagi berarti dok ya, respon terhadap tubuh kita gitu. Iya Karena lah. posisi kita bisa merasa lebih sakit dan tidak. Nah juga itu. Pengaruh dong yang artinya itu kan, nyakitin tuh kista. Kalau Kalau- miom jarang kalau miom? sakit. Miom jarang menimbulkan rasa nyeri, kecuali pada saat menstruasi kadang-kadang sih. Tapi yang paling sering menyebabkan nyeri ini kista, terutama kista coklat. Oke. Maka kalau nyeri haid selalu terjadi, Berarti maksudnya dok gini, kalau kita punya mium, badan ini nggak ngerespon, nggak ngerasa sakit atau enggak, apa? belum tentu terasa. Miom tuh tanpa gejala. Makanya sering udah gede baru datang. Tapi kalian waktu mandi, waktu gosok kan terasa lah gitu loh. Oke. Peduli dikit sama tubuh kenapa sih? Kan Oh, karena ada rasa yang berbeda Ada yang pasti di merasa mium harusnya. itu gitu. Sama dengan masalah payudara kan sekarang dikembangkan teknik sarari atau sadari, periksa payudara sendiri. Jangan kasih Oke. gongedi yang meriksa macam-macam dia nanti. Periksa sendiri. Bisa nggak sih bahasannya nggak gongedi dok? Ya, siapa lagi? Acin. Itu adalah kameramen di belakang layar ini ya, ada Gung Edi dan ada Ko Acin. Jadi periksa payudara Periksa. setiap Oke. mandi kan sempat Oh kan. gitu, mium Kalau ada gitu ya, Dok? benjolan dapat kan rasa perut periksa raba-raba lah. Karena wanita ya maaf ini ampure para wanita maaf. Memang Saya jadi perempuan, sasaran Dok. tumor yang lebih banyak dari laki-laki. Oh iya, Dari tumor payudara. karena reproduksi tadi soalnya iya, dok. ada tumor rahim, Itu ada sering tumor banget. indung telur. Banyak. Kalau laki-laki paling tumor testis, tumor prostat Oke, aja iya, sih, iya. punya prostat aja. Berarti kalau kista baru kita ngerasa ya dok ya sakitnya. Nyeri terutama tidak semua kista juga menyebabkan nyeri, tapi yang paling sering menyebabkan nyeri adalah kista coklat ini. Disebut kista coklat karena isinya darah. Darah ini yang berkaitan langsung dengan susah hamil, kemandulan. Sakit atau tidaknya berarti pengaruhnya juga karena posisi yang dokter sampaikan tadi. Kalau kista coklat nyeri itu kadang-kadang nyerinya heboh banget sampai jungkir balik ibu wanita itu, kasihan sekali kadang. Ada yang tidak merasakan sakitnya tapi dia normal. Ada. mensnya? Tidak. Itu saya bilang ilmu kedokteran tidak selalu sederhana itu. Kadang-kadang teori nggak sesuai dengan fakta. Sering saya melihat ada kista coklat besar tapi tidak ada nyeri haid, tidak. Normal. Bisa saja terjadi. Semua kemungkinan bisa terjadi di kedokteran. Kalau kista berarti masih bisa hamil dok. Masih bisa hamil kalau kita bisa mempertahankan indung telurnya, gudang telurnya. Jadi kalau bisa kita ngambil Salah satu kistanya. tidak ada, Kalau salah satu tidak ada, salah satu masih ada, cukup. cukup. Satu aja. Masih punya- Dengan catatan kan saluran telur bagus. Nah, bagaimana terjadi? Masih punya potensi untuk hamil. Masih, Nah, masih. tapi kalau untuk bikin program hamilnya itu sendiri, kista itu sendiri harus diangkat. Sebaiknya diangkat. Kalau tidak, Karena kalau ada kista kita terganjal program kita. Kenapa? Karena salah satu teknik program hamil ini kita akan membuat masa subur, katakanlah gitu, dengan obat. Ketika kita kasih obat bisa aja kistanya yang membesar. Maka kalau ada kista kita mundur dulu, jangan membuat masa subur dulu, takutnya nanti kistanya yang membesar. Kita berusaha dulu ngilangin kista ini, pasti dengan obat dulu kita coba. Kita juga ndak ujuk-ujuk operasi. Nah, masalah operasi lagi Nah, sebenarnya. iya, Kista iya. ini yang Benar. sering-sering menirukan. Kalau operasi. Kapan kista itu operasi? Tidak semua kista harus operasi. Tolong ya sahabat obras, tidak semua kista harus dioperasi. Batasan sebenarnya istilah kista ini juga istilah dan dari yang tadi. saya tahu juga kalau operasi kista itu banyak banget jenisnya dok. Iya. Dan gini, sebenarnya kita ngomong tadi ada kista. Yang kita sebut kista ini sebenarnya adalah benjolan pada indung telur yang ukurannya 5 cm ke atas. 5 cm ke atas. Iya. 5 cm ke atas baru kita sebut kista. Kalau Kalau di bawah ada itu, kista 3 cm
Sebenarnya sih bukan kista, resis mungkin kista sisa aja yang enggak perlu tindakan apa-apa. Enggak perlu dioperasi, apalagi dioperasi. Makanya saya pernah lihat ada operasi kista 4 cm, maaf. Bagi saya sih enggak perlu di bawah 5 cm karena dia bisa hilang sendiri. Kista itu bisa muncul sendiri, bisa juga hilang sendiri. Kista yang simple sis ini ya, yang kista sederhana. Jadi intinya tidak semua kista harus operasi. Yang saya tahu itu dok. Kalau di atas 5 itu bahaya. Ya kemungkinan pertimbangkan untuk operasi. Tapi kalau kalau di bawah itu berarti masih coba ulah-ulahang malu obatin gitu loh. Coba pakai obat dulu, lihat lagi mau nggak ada yang dokter yang mau bilang kayak gini. Aduh. Kan sudah saya. Oke. Ya. Kalau di bawah 5 itu berarti masih bisa dikontrol. Masih belum perlu tindakan operasi gitu lah. Kontrol intinya. aja lah gitu ya. Lihat, Mungkin setelah menstruasi misalnya, kontrol. Kita lihat gitu seperti aja, kemarin gitu. ada pasien lama saya yang sudah umur 46, sudah tidak minta hamil lagi kan. Kemudian datang ada kista 3 cm, biarin aja enggak apa-apa. Nanti Umur berapa, Dok? Umur 46. Berarti belum menopause. Belum menopause dan tidak ingin hamil, ngapain ngurusin kista 3 cm? Ya karena kan logikanya ketika kita masih reproduksi, ketika kita masih menstruasi, kita perempuan masih punya bakat untuk minum dan kista. Kan gitu logikanya. Makanya ini kembali ke ngomongin menstruasi ini. Karena pesan berhubungan, ini rahasia alam ya, ya. rahasia sebenarnya. Tahu nggak kalian bahwa setiap menstruasi kalian tuh berisiko untuk munculnya kista. Padahal menstruasi itu normal, tiap bulan harus datang. Tapi seperti yang saya tahu, yang seperti saya katakan di awal, bahwa memang dia menstruasi keluar memang, tapi darah yang tersendat kan bakatnya akhirnya menjadi tumor. Kemungkinan bisa gitu jadi kan? karena ada ganjelan pada jalan keluar. Misalnya di mulut rahim ada muncul miom yang pas entah gimana. Ngomong-ngomong dia jelek gading nasib jadi naluh nah. Tapi banggalah jadi wanita, Wi. Karena Kadang wanita seperti yang dokter bilang tadi, ketika kita masih menstruasi, kita punya bakat untuk sakit. iya. Jadi tumor Padahal itu normal muncul tiap bulan. Tapi kemungkinan itu kecil sekali terjadinya. Tapi sekali lagi saya respect, sembah sujud saya untuk semua ibu di dunia. Saya sangat respect sekali pada wanita karena sekali lagi pernah saya nulis dulu di sebuah koran bahwa wanita memegang peran yang jauh lebih panjang dalam proses berkembang biaknya ras manusia. Saya bilang gitu. Laki-laki nggak usah gaya. Laki-laki modal, laki-laki modalnya cuma 1 sel mani aja. Selebihnya sudah diselesaikan oleh wanita. Dari mulai hamil, melahirkan, menyusui. Bayangin bagaimana hebatnya. Dan dalam seorang proses wanita. itu kita masih punya potensi untuk sakit. Betul, maka saya sangat-sangat respect pada wanita. Selalu saya Karena ingat, sering ya banget ya, ibu Dok, saya wanita, istri saya juga ternyata wanita. Maksudnya dokter gimana dok? Isi kata ternyatanya. Siapa tuh? Makanya jangan nyari istri cowok. Nah itu dah. Jadi respect kita, saya mengimbau kepada sahabat Obras, tolonglah yuk kita berikan respect pada wanita sebagai sosok apapun, sebagai sosok seorang ibu, apalagi yang melahirkan kita, sebagai seorang istri, sebagai sosok seorang anak gadis kita. Tidak ada tempatnya, tidak ada celahnya kita untuk melecehkan wanita. Tuh, dengerin tuh para sahabat Obras. Wanita hormatilah perempuan. Bagi saya wanita, saya yang pertama kali saya bilang tidak setuju wanita disebut makhluk lemah. Bagi saya wanita tuh makhluk petang semua. Makhluk kuat. Makhluk lemah. Wanita tuh makhluk kuat bagi saya. Bayangin saya jutaan kali mungkin saya melihat sebuah persalinan. Rasanya saya tidak bisa merasakan apa yang dia rasakan. Tapi saya bisa empati. Kayaknya kalau saya dikasih sakit kayak gitu nyerah deh saya. Luar biasa sekali kekuatan wanita melahirkan. Apalagi kalau seorang dokter ya. Karena kan dokter benar-benar mempelajari seluk-beluknya. Artinya pernah nggak ngebayangin gimana sakitnya wanita melahirkan sih? Ada dulu pernah sebuah tulisan, ya percaya tidak, itu kan sebuah ungkapan saja. Ada yang mengibaratkan gini, seberapa nyerikah persalinan pada seorang wanita? Diibaratkan gini, patahkan seluruh tulang yang ada di tubuhmu, segitu dah nyerinya. wow, saya belum pernah ngerasain sih, tapi kayaknya kalau misalnya dibilang seperti itu, kok saya jadi takut ya dok. Itu tulang tuh remuk semua berarti dok. Ya gitulah, ada pada pengandai-andai seperti itu. Makanya respect lah pada wanita, tidak ada gunanya. Karena apa ya, kita bilang joke ini apa namanya nih, Ibu Jari. Ibu Jari. Ya, siapa yang ngatain ini Ibu Jari? Siapa yang menamakan ini Ibu Kenapa Jari? semua sih? namanya ibu ya? Siapa yang menamakannya? Pernah nggak kepikir kita? Hari aja Kenapa nggak adanya. Bapak Jari?
Ini aja ibu jari, hari Kenapa aja ada cuma Ibu ada. Pertiwi? Hari ibu satu lagi. Hari Ibu. Dok. Ibu kota. Nggak ada bapak kota. Dan ada pelinggih di Merajan kita, ada pelinggih Sangyang Ibu. Iya. Cuma Kenapa ada enggak ibu, bapak? gitu. Nah, Ini saya pikir ada penghargaan kepada sosok wanita sejak zaman dulu kala kayaknya. Sosok ibu ini sudah demikian dihargai gitu loh. Iya, benar. Sehingga ada istilah, kan guyonan kita bilang. Kadang-kadang saya pikir siapa yang menamakan tapi ini Ibu hal-hal Jari, ya? kecil seperti itu sempat terlupakan juga. Ya. Jadi paling tidak channel ini mengingatkan kita kembali Ya. ya bahwa Baga- ada banyak penghargaan untuk seorang ibu, seorang perempuan. gitu. Katanya Tuhan bersabda, di mana wanita dihormati, maka di sanalah Tuhan akan memberikan anugerahnya. Oke. Gitu kuning. Luar biasa sekali pokoknya edukasi kita, obrolan kita hari ini. Kita ngomong soal kista dan mium tadi. Dan satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa tidak semua harus ditakuti ketika ukurannya Iya. itu. Nah itu yang saya baru tahu tuh edukasinya dok. Ternyata Iya. di bawah 5 itu kita masih bisa kontrol, kita masih bisa tinggal datang konsultasi dan tidak harus melulu dikit-dikit operasi. Kayaknya itu Iya. bahaya juga ya dok ya. Tidak Dan selalu operasi sama itu ngabisin uang dok. Satu lagi dok. Ya kista itu kan saya rasa udah dia dioperasi, entarnya pasti muncul lagi, operasi muncul lagi soalnya. Betul, kista itu bisa Iya, muncul lagi nggak dok? Kemungkinan tetap ada. Peluang kista residif namanya muncul kembali tetap ada. Karena kita masih menstruasi. Ya itulah masalahnya. Ya. Itu aja kalau misalnya dikit-dikit operasi lumayan juga uang ya. Banyak juga macam-macamnya operasi kista yang saya Iya. tahu juga. Nah. Ada fungsi, ada yang langsung memang bedah besar. Iya, gitu kan. macam-macam Lumayan ya, juga tekniknya. itu. Nanti kan itu sangat detail sekali, barangkali Iya. tidak bisa kita omongkan di sini. Tapi itu dia tadi. Pokoknya kalau mau- misalnya rekan-rekan mau konsultasi boleh sama Iya boleh Dr. saja Kade ya. sih, silakan. Bisa Oke. komen juga di sini. Bisa komen Bisa di komen. kolom komentar, tanya boleh, Tanya boleh. silakan. Kami akan Yang menjawab di- adalah langsung Dokter Kade. nanti di tayangan berikutnya. Kalau ada pertanyaan biasanya kita jawab di tayangan berikutnya. Oke. Mungkin satu aja Pak Admin saya tambahkan, kita tidak pernah take home message, istilahnya bahasa Balinya take home message pada akhir. Kita ada take home message, artinya pesan-pesan yang bisa diserap. Mungkin itu saya omongkan ya untuk terakhir. Ya. 1. Benjolan pada rahim disebut mium. Kedua, benjolan pada indung telur itu yang disebut kista. 3. Kista yang real, yang betul-betul kita sebut kista kalau ukurannya di atas 5 cm. Itu yang memerlukan pertimbangan operasi. Tapi belum tentu juga operasi apa Memerlukan tidak. perhatian Ya, khusus. kista di bawah 5 cm kita tidak pernah melakukan operasi. Nah itu kira-kira rangkuman atau take home message kita Iya. nih. Dan kalau ada keluhan segeralah ke tenaga medis dan biasakan cek tubuh sendiri ya, seperti sadari, periksa payudara sendiri pada saat mandi lah. Itu hal yang paling gampang dan paling cepat yang bisa kita lakukan kalau kita Sangat tidak bisa. bisa medical check up Betul, atau general betul. check up. Paling enggak kita bisa merabak ada benjolan ada enggak kan Karena yang bawa badan Iya. itu di diri kita gitu, kita yang kan ngerasain pada saat gitu ya. mandi pasti kita lagi telanjang, lebih gampang kita memeriksa. Kan enggak ada mandi pakai celana kan kecuali berenang. Itu Gitu. tips buat sahabat-sahabat Obras ya Maya, semuanya sudah Oke. terjawabkan. Luar biasa sekali pokoknya. Tuh kan seperti yang saya katakan, setiap saya ketemu sama Dokter Kade saya banyak mendapatkan edukasi seputar reproduksi. Pokoknya ini penting banget buat kita. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Buat kalian yang mau komentar silakan dan akan langsung dijawab oleh Dokter Kade ya di pertemuan kita selanjutnya. Salam Obras. Salam Obras.